aku Nabila with my friend now beside me. This is my 12 years become my friend. Namanya siapa? Halo, nama aku Melati. Namanya Melati. Coba lihat di kamera, jangan lihat di layar. Maaf, Namanya Melati. baru guys. Namanya Melati. Baru guys, anak baru. Me also newbie. Namanya Melati. Ini tuh temen aku udah lama banget ya. Dari tahun 2009. Oke teman bener teman ya, bukan teman fake ya. Fake. Tapi ya sometimes walaupun kita temenan berantem mah sering ya. Pasti ada. Berantem apa ya? Udah pernah semua, mau apa? Tetap aja masih satu ya. Mungkin karena nggak ada yang lain. Jadi ujung-ujungnya dia lagi. So, hari ini Mati ngapain nih di sini? Dipaksa buat ikutan YouTuber. Ikutan itu. Bukan sih, sebenarnya hari ini kita mau bubar. Tapi yang lain pada nggak bisa. Ya, coba yang nanti nonton video ini tolong. Gue udah ngosongin jadwal ya guys. Dia udah ngosongin jadwal. Dia kan orang sibuk banget. Jadi karena kita juga lagi nggak puasa dua-duanya. Jadi kita bukan bubar, makber. Makan bareng. Ini kita lagi di Lemon Grass. Tempatnya bagus ya. Masih nggak berubah ya. Oke lanjut. So, waktu itu kan gue janji, cuman janji udah dari tahun kemarin gue mau bikin video about the quarter life crisis part 2. Kalau misalkan like-nya tuh ada berapa ya waktu itu gue udah bilang di video gue. Tapi karena kesibukan, karena macem-macem pokoknya hidup deh. Jadi gue baru buat video sekarang nih. Nah, tapi gue gak sendiri karena waktu itu kan gue pernah ceritain tentang quarter life crisis about my version. Sekarang ada temen gue sebelah ini yang mau ceritain tentang quarter life crisis atau apa nama itu yang dia pernah rasain. Hanya gue ngundang dia sebagai narasumber. Tapi udah dibayar, ya. Oke, sekarang gimana coba dong ceritain dong tentang hidup lo sekarang apa? Ini lo apa coba? Sekarang lagi sibuk apa sih? Mbak Melati ini? No lab guys, no lab. Serius. Iya. Gue kerja aja sih sibuknya sekarang. Maksudnya sibuk Pokoknya like karyawan, kehidupan karyawan ibu kota sebiasanya lah ya. Iya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih, sibuk itu aja ya. Pokoknya nggak ada yang apa-apa lagi ya. Pokoknya sesuai dengan apa yang harus dijalankan ya itulah ya. Terus selain kerja sibuk apa lagi Ibu Melati? Lihat kamera Bu. Saya juga jaga ini nih, ya Pak. Sibuk apa ya? Sibuk K-popers. Oh iya, dia tuh K-popers. Jadi buat kalian yang suka K-popers nanti aku masukin ya Instagram name-nya di description kolom aku. Terus ya apa lagi dong? Mau cerita apa lagi? Oke. Oh iya. Oke, udah nih introduce yourself-nya udah. Itu aja cukup. Kalau ada mau lebih lagi boleh follow Instagram. Oke, lanjut. Ini aku sambil baca-baca ya, sedikit-sedikit. Menurut kamu pernah nggak sih merasakan quarter life crisis itu atau tanda-tandanya gitu, tahu nggak? tanda-tanda. Ya. Pernah dengar nggak? Quarter life crisis Iya. pertama kali pasti kepikiran apa tujuan hidup lo gitu kan. Tapi lo pernah ngerasain nggak? Sampai saat ini gue juga masih bingung sama tujuan hidup gue sendiri. Berarti gitu. lo sampai sekarang lo sedang merasakan di masa-masa quarter life crisis. Tapi gue nggak mau mikirin gue ternyata kena quarter life crisis. Nggak kena juga sih, itu kan virus. Bukan virus ya. Maksudnya Tidak, gue lagi mengalami quarter life crisis nih, gue gak mau bilang kayak gitu. Terus lo bilangnya apa? Ya udah, gue bingung sama diri gue sendiri. Oke, yang lo rasain apa coba? Yang lo rasain Yang gue rasain, gue juga gak tahu sih tujuan hidup gue apa gitu. Oh, jadi lo galau. Lo galau karena galau pasti galau gitu. Terus tapi gue gak mau mikirin terlalu keras gitu, maksudnya terlalu gue harus pikirin tiap hari tujuan hidup gue apa gitu. Terus gue harus menemukan tujuan hidup gue atau kayak apa gitu. Gue gak mau terlalu mikirin itu gitu. Jadi
apa yang lu kerjain hari ini ya udah lu kerjain hari ini gitu, apa yang jadi to-do list lu selesaikan gitu. Jadi maksudnya kalau jalanin aja yang udah ada, tapi step by step gitu ya. Kalau misalkan hari ini nggak usah lo terlalu insecure atau overthinking besok gimana nih, ini gimana gitu kan maksudnya kan. Misal, kayak tapi lo berarti pernah ada di masa kayak gua nggak tahu nih tujuan hidup gua apa nih. Tapi ya udahlah, gua sekarang misalkan kerja nih, gua sekarang ya udah jalanin aja dulu kerja. Gimana nantilah. Gitu. Sekarang yang ada dulu sekarang ya udah. Walaupun sebenarnya ini bukan goals gua nih, maksudnya gitu kan. Jadi ini cuma goals gua sebenarnya gua mengacunya ke yang tujuan hidup gua tuh yang B sesuai sama passion gua. Tapi ternyata pas masuk pas seiring berjalan waktu ternyata lo kerjanya di bidang A yang nggak sesuai sama passion lo yang bidang B gitu kan maksudnya. Tapi yaudah lo jalanin aja gitu kan maksud lo. Ya itu juga bagus juga. Terus Apa lagi ya? apalagi nggak tahu kok lu yang ngerasain apa Ya, gue ngerasa suka membanding-bandingkan sama teman-teman dulu. Tapi kalau gue sih, gue nggak. Jadi lu suka nge-compare hidup lo dengan hidup orang lain. Kadang. Itu normal I think. Gue nggak pernah kayak gitu. Jadi gue nggak Lihat kamera dong. gue nggak suka comparein diri gue sama diri orang lain gitu. Diri gue adalah diri gue sendiri gitu. Jadi lo tidak meng-compare ya? Iya, tidak. Sama sekali. Bagus. Berarti oke, lanjut. Terus lo pernah nggak sih dalam suatu hal, misalkan lo pengen sesuatu hal, misalkan lo pengen menentukan nih satu, pilih A atau B, lo bisa nggak ngambil decisionnya tuh langsung gitu? Lo untuk mengambil decision dari apa yang lo akan pilih tuh susah nggak menurut lo? Pernah nggak lo di posisi itu? Pernah. For example, Misalkan gue milih makanan Mel yang bener lah, Mel serius tuh kan. Ini tuh bukan teman gue ini, for your information, orangnya santai banget. Kayaknya gue salah ngambil narsum dah. Gue salah ngambil narsum ini sumpah. Maksudnya dia tidak, sebenarnya bagus juga nih orang kayak gini. Maksudnya, ya galau, tapi ya kadang-kadang sometimes kita harus bersikap bodoh amat. Bukan bodoh amat dalam artian tidak tanggung jawab, bukan. Bodoh amat itu dalam artian kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Gue terlalu kita this is not my passion ya, nggak mau, gue harus cari passion gue nih, nggak usah lah kayak gitu, nanti lo jadi lo stres sendiri, terus lo juga nggak berkembang. Yang sekarang ada jalanin gitu. Dan lanjut pilihan decision kayak misalkan gue pernah kerja di perusahaan A, terus akhirnya gue pindah ke perusahaan B. Di situ juga gue kadang gue pernah mengalami decision bingung, galau gitu, maksudnya mau milih yang mana gitu. Kadang juga bingung milihnya gimana, terus tapi kadang gue nentuin value mana yang paling bagus better gitu, yang paling better, plus minusnya gitu. Terus kadang juga nanya juga sama orang lain, tapi gini, sebelum lu nanya ke orang lain, atau gue biasanya karena gue emang terlalu dekat sama orang tua, jadi gue apapun segala keputusan gue harus komunikasikan dulu sama orang tua. Jadi gue denger saran dari nyokap bokap gitu, terus tapi gue nggak jadiin itu saklekkan gue. ya, jadi kayak cuman masukan aja ya. Tapi sebenarnya lo udah punya ininya, lo udah punya apa yang mau lu choose, cuman lo cuman minta ada nggak nih kira-kira kelebihan atau kekurangan lagi yang bisa ditambahkan. Jadi itu sebagai apa, sebagai pertimbangan lu doang, tapi selebihnya lu yang pilih kan, sebagai rekomendasi lah ya. Terus udah sih itu. Berarti lo mesti nggak terlalu banyak lah ya yang lo rasain. Kayak cuman kalau biasa aja lah, cuman di bidang-bidang karir doang. Gak terlalu. Ya, tapi lo sampai berarti lo juga nggak terlalu compare kayak si ini udah ini nih, ini udah ini. Nah itu bagus juga. Maksudnya langsung aja kita ngomongin ke yang solution. Ini kita sambil ngomong sambil kita kayak ada kasih solusi. Tapi ini ya dari sisi kita aja ya. Maksudnya jangan terlalu sakok harus ini, enggak
kan setiap orang kan tadi gue udah bilang juga tiap orang beda-beda versi ininya gimana, ininya harusnya gimana, solusinya gimana. Nah ini dari version kita aja gitu. Sebenarnya yang si Melati ini ngomong kayak bodo amat itu penting juga, kadang-kadang kita punya sifat bodo amat itu penting juga, cuman nggak di setiap occasion kita harus bodo amat, enggak, maksudnya sometimes kita tuh nggak perlu lah, maksudnya ini from ini ya, from my opinion ya. Soalnya kalau gue orangnya kan kayak lu tau gue lah kayak gimana ya, lu tau kan gue kayak gimana, kayak gitu pokoknya kan. Gue sometimes gini, kalau gue misalkan gini, kok lu gini sih gitu, ada gitulah orang yang ngomong kok lu gini, lu kan harusnya gini, gini, itu gue masuk kanan keluar kiri aja gitu. Yang baik ya sebenarnya kadang-kadang orang tuh ngasih tahu baik gitu, tapi belum tentu baik untuk kita, kan kita yang ngerasain hidup kita, bener gak? Iya betul. Semua orang tuh ngasih nasihat tuh niatnya baik, cuman penyampaiannya dan kesempatannya pada saat itu ngasih opininya tuh lu lihat juga gitu loh. Gimana ya Mel maksudnya? Coba deh lu jelasin, gue bingung ngomong. Cocok nggak cocok? Nggak cocok. Maksudnya orang itu emang nasihatin kita tuh baik Gitu. Niatnya baik semua. Niatnya baik, tapi kadang juga nggak kebaikan yang itu Nggak nyampe gitu. Iya, nggak cocok. Misalkan kayak gimana ya ngomongnya? Gue udah ada di mulut, tapi gue susah ngomongnya gitu loh. Kayak misalnya gini kayak, lo kan harusnya kayak gini, kok lo kayak, kan itu udah terjadi, ngerti gak sih lo? Makanya juga buat kalian atau kita juga kalau emang kita nggak dimintain komentar, gak usah lah komentar. Iya gak sih? Kayak apa sih, kayak lo kan nggak diminta komentar, ya udah, kan yang tahu hidupnya orang itu dia. Kecuali kalau dia minta saran, advice kayak kita kayak, ini gimana ya baiknya gitu, ini. Lo harus gini. Kalau nggak usah. Dia udah tahu konsekuensinya, dia udah tahu baik buruknya, dia udah harus bertanggung jawab karena udah pilih gitu. Gue ngomong apa sih? Gue nggak tahu gue ngomong apa. Bener gak sih Mel kayak gitu Mel? Kayak stop comparing life each other gitu loh. Nggak usah terlalu ini harusnya gini, ini harus gini. Lah kalau belum kawin sih, kalau belum ini sih, lo kok punya anak asal bodo amat. Kalau lu gimana? Gue juga kayak teman-teman yang lain udah nikah, udah punya pasangan gitu. Gue single ya udahlah, wolos nanti juga datang. Iya, maksudnya kan waktu kita itu beda sama waktu orang. Setiap orang tuh punya fase kehidupan masing-masing. Emang kelihatannya kayak happy aja ya. Maksudnya kayak gila lu kan gak punya masalah lu ya? Lu gak punya masalah kan ngapain harus di-share semua masalah? Tuh, karena sebenarnya musuh lo itu seneng kalau lu ada masalah. Itu gue nggak tahu. Sebenarnya kayak semua orang-orang itu gue nggak tahu ya. Tapi gue seperti Ramadan coy, kayak gue boleh julid. Terus kayak greget aja gitu ya. Makanya sampai sekarang temen gue tuh nggak banyak. Jadi kayak bukan gue milih-milih teman ya. Gue bukan milih-milih teman, cuman agak lebih mengkerucutkan pertemanan yang kira-kira baik, atau yang kalau yang toksik ya udah gue kayak gitu aja. Gimana Bu Melati? Sama sih, gue juga nggak terlalu banyak teman gitu karena Iya. Enggak sih kalau gue sih enggak sih, gue lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Asik. Kalau Ibu Mela gimana? gue anaknya tidak mau ribet-ribet sama dengan drama Tapi hidup. lu suka drama Korea kan? Drama Korea iya sih suka. Anjir. Tapi gue Jangan kehidupan lu kayak drama Korea agak simpel. tapi gue udah stop drama Korea. Iya. Itu ceritanya. Di drama, jadi kalau misalnya gue temenan ya udah, siapapun yang mau temenan sama gue temenan aja, oke gitu gue. Nggak itu ya, kita sih nggak milih-milih teman, cuman yang menurut gue kayak toxic atau misalnya dia nggak, bukannya gue milih berarti lo temenan sama dia cuman karena dia ini doang, enggak, maksudnya kenapa kita harus mendekatkan ke orang lingkungan yang tidak baik dengan kita hanya untuk berpura-pura kita banyak teman, buat apa? Kan muka dua, nih cowok dong berarti kan ngeri gitu. Muka sendiri loh. Muka satu aja capek nih gua.
satu aja capek Itu cuy. mukanya gak boros ya. Iya, makanya gue bilang kalau gue kayak gitu. Jadi sebenarnya solusinya tuh ya gampang-gampang aja sih. Cuma lo tuh mengakui aja, kalian kalau misalnya gitu, ya udah sadarin aja, oh iya ini normal. Iya normal aja. Ini normal kok, Mas, ini normal. Gak usah kepikiran, aduh gua quarter life crisis, aduh gua kena ini, aduh gak usah. Mulai kita tahun bentar lagi buka YouTube channel. terus sebenarnya tuh tunggu sebelumnya disclaimer juga, ini kita ngomong kayak gini bukan kayak pengen apa ya, emang kayak kita pengen share aja ya Mel, share aja, bukan kayak kita ngomongin orang, enggak sumpah ini Apalagi ngomongin diri sendiri. ya, kagak ada julid sama sekali. Gue suka di sini bukan karena gue di sini ngomongin tentang teman kita, enggak ada kan, cuman kita ini based on true story aja, cerita-cerita tentang kita. Terus apa tadi ya? Ya ini normal aja, ini kayak gini tuh normal. Gue kayak dipikirin sih dipikirin, cuman kalau gue, makanya kan kita kan dua sisi yang berbeda ya. Kalau gue ya terima aja, mesti kayak oh iya ini masalah gini, oh ini normal, oh setiap orang pasti pernah ada di fase ini gitu. Pasti yakin, tanya deh sama orang-orang yang udah misalkan udah 50, pasti dia pernah merasakan kegalauan, ini tujuan hidup mau gimana. Nggak apa-apa, ini normal. Tapi lo identifikasi nih permasalahannya kayak gimana sih. Nah kalau lo udah tahu permasalahannya apa, lo bisa tahu tuh cari jalan-jalan ini harus gimana. Kalau nggak dipikirin terus diapain? Ya udah, hidup dengan saat ini aja gue. Nah itu dia. Terus sama apa? Stop comparing. Ya itu gue setuju. Stop comparing people others life. Diri lu sendiri. Ya. Dari kumpet. Misalkan gue nih ngomong sama dia, aduh gajinya 20 juta nih, gaji gue baru segini nih. Nah, lo kan capek sendiri nanti kalau kayak gitu, karena setiap orang fasenya beda-beda. Yang penting lo tetap berjalan, lo tetap move, even apa namanya kecil-kecil, tapi tetap lo bertumbuh, bergerak konstan. Kan lama-lama juga sama nyampe ya. Itu jangan lo kayak waduh si ini kan lo nggak tahu dia sesusah payah apa dia mencapai itu semua. Kan dia tahu, kita kan orang-orang kan kalau nge-share di media sosial kan taunya happy-happynya doang, benar nggak Mel? Iya betul. Iya kan, kalian tuh kan nggak tahu kita misalnya kehidupan orang itu sebelum dia sukses tuh kayak gimana. Nah itu stop comparing people's others life. Terus rencana hidup, catat tuh rencana hidup kalian. Gue mau apa. Sebenarnya sini kelihatannya kayak alah klasik amat nih, tapi penting. Bisa juga bener. Gue sih iya, waktu pas SMA yang gue tadi cerita itu kan pernah bikin yang piramid gitu tuh, piramid life gitu, 5 tahun apa achievement lo gitu. Terus dari kuliah gue udah achieve gitu, maksudnya adalah yang di achieve, tapi pas gue udah kerja terus habis itu sibuk kerja, gue udah lupain si catatan rencana hidup itu. Terus ya udah sampai saat ini jadi lo lupa kan sebenarnya goals lo apa. Sebenarnya gini aja, simpelnya gini, kayak lo misalkan gini, gue pengen nabung nih tapi gue nggak tahu nih mau nabung apa, lo kan jadi bingung, uangnya kepake terus. Tapi misalkan aduh gue mau nabung nih, misalkan gue mau beli laptop baru harganya berapa, 10 juta. Oh berarti gue gimana nih harus nabungnya, berarti gue harus nabung sekitar, kalau gue mau belinya setahun berarti gue harus nabung 2 juta dalam 5 bulan, dapat tuh 10 juta. nah, tapi kalau sekarang biasain, kalau menurut gue sih ini beda lagi kan versi. Kalau menurut gue lebih sekarang seberapapun lu, pokoknya lu dapat gaji berapa persen lu harus tabung. Iya, itu perlu sih, itu perlu buat nggak cuma buat laptop darurat ya. Maksud gue untuk rencana hidup ini gue kayak memberikan contoh yang simpel aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan tujuan hidup gue nih 10 tahun ini, berarti kan lo tahu nih harus gimana. Nah, itu sih. Tapi ya lu masukin aja di dalam pikiran lo, gak usah lo share kalau gue mau ini gitu ya. Di pikiran lo aja gitu kayak gini, berarti kan lo harus tahu nih harus ngapain lo buat mencapai itu. Iya, gitu. Benar Bu Mati, gitu. betul. Udah gitu dong.
Kalau gue sama Melati, nggak tahu Melati ada lagi nggak tambahan? Oh iya. Hmm. Ya gitu doang, pokoknya intinya jalanin. Oh, satu lagi, kalau kamu ngerasa kayak kamu sendiri, ya, kamu harus ada punya temen atau keluarga yang satu aja atau barang dua yang kamu bisa curahin isi hati kamu. Kalau misalkan kamu rasa, aduh gue ngerasa nih gue nggak mampu nih, kayaknya gue harus share nih, kayak kadang-kadang kita tuh perlu nge-share ke orang walaupun kita walaupun kita nggak dapat advice, tapi kayak kita aja curahin aja tuh kita kayak udah lega. Gimana Mel? Bener nggak? Versi gue, karena orangnya gue itu nggak mau, Suara lo, gedein suara lo. karena gue orangnya nggak mau bikin orang kepikiran, nggak mau nyusahin orang lain gitu, prinsip gue sendiri gitu kan. Jadi gue lebih kadang emang sih gue mendem sendiri, cuma gue gue Jatuhnya ke jerawat ya, Po. Nanti ini kita nggak tahu ini bener-bener masalah banyak, say. Terus. gue pendem, tapi bukan pendem banget gitu. Jadi gue kayak salurkan dengan hobi yang lain gitu. Maksudnya gue nggak cerita sama teman-teman, tapi gue kayak gue menyenangkan diri gue sendiri gitu, melupakan masalah gue gitu. Jadi kayak Dengan hobi lo ya. dengan hobi gue yang lain. Ya itu juga bagus sih. Kalau misalkan emang kalian merasa kayak nggak ada yang bisa dipercaya nih, udah gue pendam sendiri aja, udah nggak apa-apa. Dan lo juga harus kasih self reward ke diri lo sendiri gitu. Self reward itu penting selain menghilangkan stres. Jadi apa sih Mel? Jadi ya udah, jadi lo enak pokoknya kasih self reward ke diri lo aja, menyenangkan diri lo. Sayangin diri lu sendiri dulu. Sebelum lo menyayangi orang lain. Ya pokoknya kayak gitu deh, pokoknya kalau kalian kalau kalian nggak mau orang kepikiran, kata tadi Mati, kalau kalian nggak mau orang kepikiran dengan permasalahan kalian, ya nggak apa-apa, kalian yang bisa, itu kan masalah kalian, dan Tuhan tuh nggak akan kasih masalah lebih dari kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Itu aja sih, gue sih percaya itu. Dan satu lagi, ikhlas gitu aja, ikhlas. Sebenarnya ini Kunci banget lah. kunci banget. Lo ikhlas aja menjalani semua, lo ikhlas. Dan jangan berpikir lo belum, teman-teman lo udah semuanya udah maju, udah sukses, lo masih kayak begini aja. Itu kan belum ending, ya kan? Banyak orang yang Masih panjang. udah yang bagus, yang baru meletup gitu, baru karirnya naik tuh udah umur 50. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti bergerak, tetap aja pergerakan itu, sama berdoa itu, karena